TNI bentuk kodim baru di wilayah Pegunungan Arfak, Papua Barat. Selamat pagi. Kalian sangat dari Kodam datang ke Pegaf ini melakukan kegiatan pengamanan ya. Ingat. TNI Angkatan Darat atau TNI AD membentuk satu kodim baru di jajaran Kodam 18 Kaswari, yaitu Kodim 1812 Pegunungan Arfak, Pegaf, Papua Barat. Kapendam 18 Kaswari, Kolonel Infanteri Batara Alex Bulo mengatakan pembentukan kodim baru itu berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Kep/858/10/2022 tentang penataan dan pembentukan satuan baru di kodim yang akan dibentuk ini sebelumnya merupakan Koramil 180109 Angki di bawah Kodim 1801 Manokwari, dan setelah ditingkatkan statusnya menjadi kodim baru akan berada langsung di bawah Korem 182 Jazira Onim, kata Batara dalam keterangan tertulis pada Jumat 18 November. Ia menjelaskan pembentukan kodim baru ini lantaran tuntutan tugas yang semakin luas cakupan dengan adanya pemekaran wilayah dari Kabupaten Manokwari. Pegunungan Arfak diketahui merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang resmi dimekarkan pada 2012 silam. Luas wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak adalah 2.773,74 km persegi, membawai 10 distrik dan 166 kampung desa dengan penduduk aslinya suku Arfak. Melihat kondisi yang ada, kehadiran kodim ini diharapkan dapat memberikan efektivitas dan memperluas jangkauan pelaksanaan tugas pembinaan teritorial Kodam 18 Kaswari dalam memperdayakan wilayah pertahanan dan membantu tugas pemerintah daerah, katanya. Setelah diresmikan dalam waktu dekat, Kodim 1812 Pegunungan Arfak ini nantinya akan membawai 3 koramil baru, diantaranya Koramil 181201 Anggi, Koramil 181201 Miambau, dan Koramil 181203 Sururei. Komandan Korem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI J.O. Sembiring mengakui prajuritnya ditemukan meninggal di Jayapura Jumat 18 November. Memang benar jenazah yang ditemukan Jumat pagi di kolong jembatan jalan masuk Kota Raja Grand adalah prajuritnya yang bertugas di Koramil 171501 Oksibil atas nama Serda NVW 20, kata dia di Jayapura, Papua pada Jumat. Saat ini jenazah sudah dievakuasi ke RS Bayangkara dan akan segera diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dijelaskan Serda NVW bertugas di Koramil 171501 Oksibil yang berada di bawah komando Kodim 1715 Yahukimo. Jenazah ditemukan tukang ojek yang mangkal di dekat jembatan tersebut. Belum diketahui penyebab kematiannya, namun dari keterangan orang tuanya, korban tidak pulang sejak Minggu 13 November. Orang tua Serda NVW bahkan telah melapor bila anaknya tidak pulang setelah pergi dengan temannya dan kasusnya saat ini diselidiki, kata Sembiring. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta kepala daerah di Kabupaten Maibrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat agar turun menemui para kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah itu. Hal ini diungkapkan Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat First Ramande. First berdalih, persoalan situasi keamanan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan aparat TNI Polri disiagakan di masing-masing titik di kedua daerah. Berbicara dengan mereka, kelompok sipil bersenjata, ujar First kepada Tribun Papuabarat.com. Menurut First, penanganan keamanan di Papua Barat tidak boleh dilakukan dengan pendekatan pengarahan pasukan dari luar. Berdasarkan catatan, selama peristiwa kekerasan di Papua selalu ditangani oleh satgas yang dibawa dari luar. Ia menuturkan ketika ada warga yang memegang alat tajam seperti parang, panah, dan lainnya, mereka sudah berpikir negatif soal orang itu. First mengungkapkan perihal penyelesaian masalah di kedua daerah, jalan satu-satunya adalah Bupati turun dan bertemu dengan kelompok ini. Olehnya itu, First berharap kedua bupati agar hentikan cara pendekatan satgas dan lainnya, harusnya turun kemudian bertemu dengan para pemimpinnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga melaporkan sejumlah warga sipil di Kampung Kisor, Imsum, dan Kurs, Kabupaten Maibrat yang masih mengungsi di daerah tetangga termasuk Sorong, Papua Barat. Menurut Komnas HAM, kurun waktu 1,5 tahun anak-anak pengungsi kurang mendapatkan pelayanan layak.
First Ramande mengatakan warga pengungsi lantaran adanya kasus pembantaian 4 prajurit TNI di Pos Ramil Kisor, Distrik Aviat Selatan pada 2 September 2021. Merespon kondisi ini, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa memperbaiki rumah-rumah di Kampung Kisor, Imsum, dan Krus. Sementara itu, First menyebut ada 1.600 jiwa warga sipil mengungsi pada tahun 2021. Hanya saja untuk data saat ini pihaknya belum melakukan pendataan kembali terkait jumlah pengungsi Meibrat. First berujar persoalan pengungsi yang ada di Meibrat, Papua Barat harus segera disikapi secara baik. Kita bahas dengan DPRD provinsi terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan bagi para pengungsi, jelasnya.